Salam kasih dan damai dari Allah untuk kita semua. Shalom Pesma, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan diberkati Tuhan pastinya. Puji syukur kepada Allah, kita diperkenankan lagi bertemu virtual dalam Pesma Worship episode 112 di YouTube channel Gemim Sentrum Manado. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, memasuki masa-masa transisi, tentunya ada berbagai hal baru, bahkan tatanan hidup baru yang harus kita lalui. Semoga di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, kita bisa menemukan ketenangan dan sukacita di dalam Tuhan, bahwa pertolongannya selalu cukup dan nyata lewat banyak cara, sehingga Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya, berharap, taat, setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini, mari di dalam kerinduan kita menyembah Tuhan, karena hanya Dialah kekuatan kita. Kiranya Tuhan melayakan setiap kita, dan Ia berkenan hadir bersama dengan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin lagi-lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
Benar Bapa, dalam kerinduan kami datang menyembah Engkau. Di Pesma Worship ke-112 ini, kami mau memberikan seantero hidup kami kepadamu, karena kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Engkau mengenal setiap kami. Jadikan kami seturut karya-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia dan taat. Kami mau terus berharap di dalam Engkau, karena hanya dari-Mu-lah datang setiap kekuatan dan pertolongan. Berkenanlah kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Come on, praise Him with the dance. Saudaraku, Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kasih setianya besar atas kita semua. Mari dengan sukacita kita bersyukur kepada Allah dan memuliakan namanya untuk selama-lamanya. Shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo.
Dia mengasihi. Tuhanku Lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, Tuhan mencintai kita apa adanya. Segala hal yang Tuhan lakukan bagi kita, semua kepedulian yang ditunjukkan kepada kita, semuanya itu bukan karena kita, bukan karena apa yang kita buat, ataupun bukan karena siapa kita di mata dunia, tetapi karena apa yang Tuhan perbuat bagi dunia ini dan karena kebesaran Tuhan sendiri. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa Dia, Tuhan yang menopang setiap aspek kehidupan kita. Who am I that the Lord of all the earth will care to know my name, will care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star will choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star will choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours.
Mari berdoa. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Allah? Menyadari akan setiap keberadaan hidup ini, kami telah berbuat kesalahan dan dosa. Kami sering berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari segala perintah-Mu. Tetapi Engkau, Bapa yang selalu mendengarkan setiap seruan doa kami, Bapa yang selalu pedulikan hidup kami dan mengasihi kami. Kiranya kami diperkenankan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kami pengampunan. Kasihanilah dan baharuilah akan kehidupan kami Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa, mengaku, dan memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah akan memulihkannya. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu Kau selalu ada memperhatikanku. Saat ku telusuri perjalanan hidupku, sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu Kau selalu ada memperhatikanku. Saat ku telusuri perjalanan hidupku, sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Saat ini kita akan belajar bersama akan firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Kak Brando Kondoy, Master Teologi. Saudara-saudara, sobat muda, pemuda dan pemudi Jemaat Gemim Sentrum Manado, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan firman-Mu untuk memimpin langkah-langkah hidup kami, secara khusus di masa muda yang sementara kami jalani. Genapkanlah janji firman-Mu
bahwa firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman diberitakan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini saya memilih satu bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan ayat 19 bagian A. Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan ayat 19 bagian A menjadi pembacaan Alkitab kita yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah." Saya membacanya sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah." Sobat-sobat muda yang saya sapa saudara-saudara di dalam Tuhan, bagaimanakah kita mendefinisikan hubungan kita dengan Yesus Kristus? Kita percaya bahwa kita ada di dalam hubungan dengan Dia. Bagaimana kita mendefinisikannya? Paling tidak ada dua cara di mana kita mendefinisikan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Yang pertama, kita menyebut Dia sebagai Tuhan kita, dan dengan demikian kita adalah umat-Nya. Yang kedua, kita menyebut Dia sebagai juru selamat kita, dan dengan demikian kita adalah orang-orang yang diselamatkannya. Dua gelar yang dilekatkan kepada Yesus Kristus ini, yakni dirinya sebagai Tuhan dan dirinya sebagai juru selamat, begitu familiar di telinga kita, begitu lancar terucap dari bibir kita, walaupun banyak kali gagal kita praktekkan di dalam hidup kita setiap hari sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai Kristen, sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Paling tidak dengan satu pengecualian. Bila tadi ada dua cara bagi kita untuk mendefinisikan hubungan kita dengan Yesus Kristus, yakni Dia sebagai Tuhan dan Dia sebagai juru selamat kita, ada satu yang dikecualikan, yang sampai hari ini kita pegang dengan teguh, sampai-sampai kita mengabaikan yang lain. Dan itu adalah cara kita memandang Yesus sebagai juru selamat kita. Siapa yang tidak bergembira mengetahui bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib menggantikan tempat kita, mengambil hukuman yang harus kita terima, dan memberikan kepada kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Siapa yang tidak bergembira mengetahui bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Juru Selamat itu adalah anugerah dan cuma-cuma. Dan bila anugerah dan cuma-cuma, seharusnya hal-hal yang lebih kecil dari keselamatan pasti diberikan kepada kita, bukan? Segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Sebab bila hal yang paling besar yakni keselamatan sudah Dia berikan, masakan hal-hal yang lebih kecil tidak Dia berikan. Maka Yesus sebagai juru selamat kita rayakan setiap hari. Kita bersyukur kepada Dia sebab Dia menjadi juru selamat kita. Dan ini yang dilakukan semua orang percaya di seluruh dunia. Mereka merayakan Yesus sebagai juru selamat. Mereka mengklaim Yesus sebagai juru selamat hari demi hari di dalam perjalanan hidup kita. Sampai-sampai sebagaimana saya sebutkan tadi, kita melupakan gelarnya yang lain, yang teramat penting, dan kita abaikan. Dan itu adalah pengakuan kita bahwa dirinya adalah Tuhan. Sobat muda, inilah alasan begitu banyak orang Kristen berbuat dosa.
Mereka merasa Yesus sebagai juru selamat telah menyelamatkan mereka. Tetapi di dalam hidup mereka masih mencintai dosa, memeluk dosa erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Mereka memandang bahwa Yesus sudah mengasihi mereka, menjadi juru selamat bagi mereka, dan itu sudah cukup. Sehingga sekalipun berbuat dosa, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Bukankah keselamatan itu anugerah? Maka sebagai pemuda dan pemudi Kristen, tidak sedikit yang berkata, jika Yesus adalah juru selamatku, yes, ya. Tetapi bila Yesus adalah Tuhan, tunggu dulu. Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan kita dan mati di atas kayu salib untuk kita, yes, ya. Tetapi Yesus sebagai Tuhan yang hendak mengatur, memimpin, yang kepadanya kita harus taat dan tunduk dan melakukan perintahnya, tunggu dulu. This is my life. Saya berhak mengaturnya sebagaimana saya menginginkannya. Maka kata-kata seorang pendeta besar ini perlu kita renungkan. If Jesus is only your Savior and not your Lord, He is not your Savior at all. Bila Yesus hanya kita pandang sebagai juru selamat kita dan bukan sebagai Tuhan kita, maka Dia bukan juru selamat kita sama sekali. Dan inilah pergumulan yang banyak dihadapi oleh muda-mudi Kristen di dalam hubungannya dengan Tuhan, di dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Sebagaimana semua orang percaya, kita dapat mengaku bahwa Dia adalah juru selamat kita. Tetapi bila Dia hendak menjadi Tuhan yang memerintah kita, meminta kita melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan, tunggu dulu. Maka disinilah saya memandang Matius 28 ayat 18 sampai 19a sebagai ayat yang sangat penting untuk mendorong kita bukan hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, sebagai pribadi yang kepada kita menikmati segala kebaikannya, menghisap segala karya selamatnya, tetapi juga menjadikan Dia sebagai Tuhan yang kepadanya kita harus taat dan tunduk, terlebih di masa muda kita. Saya ingin membahas ayat ini dan berusaha meyakinkan saudara-saudara bahwa Yesus harus sungguh-sungguh menjadi Tuhan kita dan sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita, bukan hanya satu di antara dua. Lebih-lebih bila kita hanya memandang Dia sebagai juru selamat yang sudah mati untuk kita, memberikan anugerah kepada kita, dan tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Saya menggunakan dua metode. Yang pertama, saya hendak meyakinkan saudara-saudara di dalam cara pikir saudara-saudara. Dan yang kedua, saya hendak menyentuh hati saudara-saudara. Ada orang-orang yang bertobat dan berubah sesudah cara pikirnya diubah, sesudah cara pikirnya diarahkan. Tetapi ada orang-orang yang bertobat dan berubah sesudah hatinya disentuh. Dan ada orang-orang yang harus mengalami keduanya, bukan? Entahkah saudara-saudara harus mengalami satu di antara dua atau harus mengalami dua-duanya? Saya berdoa Tuhan menjamah saudara-saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menggumuli panggilan Yesus untuk menyembahnya. Bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan yang kepadanya kita harus tunduk dan taat. Bukan hanya di dalam pengakuan iman atau lip service saja, tetapi nyata di dalam seluruh hidup kita dengan memikirkan pernyataan berikut yang menjadi pembacaan Alkitab kita. Yesus berkata ketika hendak berpisah dari murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. All authority in heaven and on earth has been given to me." Bayangkanlah betapa besarnya klaim ini. Pikirkanlah betapa luar biasanya klaim ini. Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah penguasa bukan hanya di sorga, tetapi di bumi. Pernyataan ini, sobat muda, semakin wah
Karena bila kita membandingkan semua pendiri-pendiri agama dan mendengar klaim masing-masing yang mereka buat, maka kita tidak akan menjumpai satu pun mengklaim sebagaimana Yesus mengklaim bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, Yesus mengklaim bahwa Dia adalah penguasa alam semesta. Dan bila Yesus adalah penguasa alam semesta, maka seharusnya kita taat kepadanya, bukan? Maka bila klaim Yesus benar dan dengan iman kita katakan memang benar, betapa berbahayanya hidup kita bila kita tidak tunduk dan taat kepadanya. Mulai dari masa muda kita. Betapa berbahayanya bila kita hanya menjadikan Dia sebagai juru selamat kita dan kita tidak mau taat kepadanya sebagai Tuhan dan berkata, "This is my life." Saat kita berhubungan dengan Dia sebagai Tuhan yang meminta kita untuk taat. Saudara-saudara, hal ini penting sebab sesudah Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah penguasa di sorga dan di bumi, diikuti satu perintah pada ayat 19 bagian A. Go therefore. Karena itu pergilah. Karena itu perbuatlah. Sobat muda, hanya orang-orang yang memandang Yesus sebagai Tuhan yang akan pergi dan berbuat. Mereka yang memandang Yesus sekadar sebagai juru selamatnya dan bukan Tuhannya, bisa saja beriman kepadanya, tetapi belum tentu pergi dan berbuat sebagaimana yang Yesus perintahkan. Maka beribadah itu satu hal, tetapi taat dan melakukan firman Tuhan sesudah ibadah itu hal yang lain, bukan? Jelaslah bagi mereka yang tidak berbuat apa yang jelas-jelas menjadi perintah Yesus, sekalipun mereka Kristen, sekalipun mereka pemuda dan pemudi Kristen, sesungguhnya mereka tidak menanggapi dengan serius klaim Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Di manakah teman-teman? Apakah teman-teman, sobat muda, saudara-saudara di dalam Tuhan, menanggapi dengan serius klaim Yesus sebagai Tuhan? Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saya ingin menyentuh hati saudara-saudara dengan menunjukkan bahwa di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus, ketika kita hanya memandang Dia sebagai juru selamat kita dan tidak taat kepadanya sebagai Tuhan, ketika kita memandang Dia sebagai pribadi yang telah mati untuk kita tetapi tidak mau tunduk kepadanya sebagai Tuhan, sesungguhnya kita sementara bertindak tidak adil kepadanya. Dan dari pernyataan ini saya ingin menyentuh hati teman-teman. Mari kita dengarkan sebuah potongan lagu berikut. Saudara-saudara, lagu ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mawar The Jong. Dan lagu ini berjudul Lebih Dari Egoku.
Apa respons kita ketika kita menghayati lirik di dalam lagu tersebut? It is too good to be true, right? Terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tetapi tahukah kita di luar sana, bahkan mungkin diri kita, ada pemuda dan pemudi Kristen yang berusaha untuk memerankan peran di dalam lirik-lirik lagu tersebut. Ada pemuda dan pemudi Kristen yang berusaha menjadi pasangan yang memandang dan memperlakukan pasangannya lebih penting dari dirinya sendiri, sehingga dia rela minta maaf sekalipun bukan dia yang salah. Dia begitu memandang penting hubungannya dengan pasangannya, sehingga sekalipun sulit menghadapi pasangannya, dan sekalipun pasangannya ingin berpisah dari dia tetap bertahan. Betapapun sulitnya menghadapi pasangan, dia tidak menyerah dan tetap memperjuangkannya. Adakah di antara saudara-saudara yang bersikap demikian? Maka mari merenungkan satu hal. Bila kepada manusia, kepada pasangan kita, kepada orang yang kepadanya kita dekat, kita bisa sebegitunya demi mempertahankan sebuah hubungan, kita bisa sebegitunya. Betapa tidak adilnya kita di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita menjadikan Dia sebagai juru selamat. Kita mengklaim segala kebaikannya. Tetapi ketika Dia menjadi Tuhan yang memerintah hidup kita dan meminta kita untuk berjalan di jalur yang Dia minta demi kebaikan kita, kita menolak Dia dan berkata, tidak, this is my life. Bagaimana bila kata-kata di dalam lirik lagu tersebut kita modifikasi dan kita arahkan kepada Yesus Kristus? Adakah di antara teman-teman yang bersedia berkata kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus, sulit bagiku menjalani masa muda ini di dalam ketaatan dan ketundukan dan di dalam kekudusan. Tetapi aku tidak akan menyerah, karena Engkau layak. Engkau layak aku perjuangkan. Engkau lebih penting dari egoku. Bila kita menyadari hal ini di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus, kita harus mulai memeriksa diri kita. Bagaimana kita memperlakukan Dia? Apakah hanya menjadikan Dia sebagai juru selamat dan tidak menjadikannya sebagai Tuhan? Atau kita mau datang dan berkomitmen mulai saat ini sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Kita menerima karya salibnya, tetapi kita juga taat dan tunduk kepadanya. Melakukan apa yang Dia minta kita lakukan di masa muda kita, bukan semata-mata demi hal-hal yang lain, tetapi untuk kebaikan kita. Maka di akhir khotbah ini tidak ada contoh terbaik yang dapat diberikan selain contoh orang-orang yang kepada mereka Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan orang-orang itu adalah murid-murid Yesus sendiri, Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan sadar betul bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah mati di atas kayu salib. Dan mereka memelihara hubungan itu. Tetapi tidak sampai di sana. Mereka sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan karenanya ketika Yesus berkata, pergilah, perbuatlah. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Petrus dan kawan-kawan pergi dan berbuat, dan tidak berkata, this is my life. Mereka pergi karena mereka memandang serius Yesus sebagai juru selamat dan memandang serius Dia sebagai Tuhan. Sehingga sekalipun harus berkorban nyawa, mereka tidak menyerah. Mereka memperjuangkan hubungan mereka dengan Yesus. Karena bagi mereka, Yesus layak. Yesus layak. Yesus lebih penting dari ego mereka. Tuhan kiranya menolong kita semua
sebagai pemuda dan pemudi Kristen untuk berkata kepada Yesus, Engkau layak, Engkau layak. Aku tidak akan menyerah. Aku akan memperjuangkan hubungan ini. Di masa mudaku, hidup taat, tunduk, menjalani masa muda di dalam kekudusan bersama Engkau, sebab Engkau berharga. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan Pertolonganmu bagiku. berulang kali. Telah Kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah Kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia Ajarku percaya kebesaran
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami menghargai hubungan kami denganmu di dalam hidup muda kami sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Mensyukuri karya selamatmu di Bukit Golgota di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi tidak berhenti di sana. Kami sadar Engkaulah Tuhan kami, yang kepadamu kami harus taat dan tunduk. Tolonglah kami untuk menghayati panggilan-Mu kepada kami, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di masa muda kami. Kami sadar berbagai godaan dan kenikmatan dunia di luar sana begitu banyak dan tidak sedikit merongrong hidup kami dan mencoba membawa kami lepas daripadamu, memilih jalan kami sendiri dan berkata kepadamu, "This is my life." Tetapi kami mau berkomitmen kembali kepadamu. Kami mau taat kepadamu, hidup kudus di dalam masa muda kami, di dalam pergaulan, pertemanan dan persahabatan kami, termasuk di dalam menjalani masa-masa kami berpacaran. Taat, tunduk, menjaga kekudusan, termasuk di dalam menggunakan teknologi yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Berkatilah pemuda Sentrum Manado. Kiranya Tuhan melengkapi komisi pemuda Gemim Sentrum Manado. Tuhan memberkati Saudari Penatua Sheila Rondonu bersama dengan seluruh komisi yang ada dan seluruh pemuda Gemim Sentrum Manado. Tolong mereka bercahaya seperti bintang-bintang, secara khusus di kota Manado di mana Tuhan menempatkan mereka. Menyatakan hidup sebagai anak-anak Tuhan, menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat mereka dan Yesus adalah Tuhan mereka di dalam hidup setiap hari. Tolonglah kami semua ya Tuhan, termasuk orang-orang yang kami kasihi di tengah pandemi virus corona. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan memakai pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, memakai saudara-saudara kami sebagai dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para relawan TNI dan Polri di dalam usaha memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tolonglah mereka, kasihanilah mereka, dan berkatilah mereka. Tolonglah juga saudara-saudara kami yang telah terkonfirmasi positif virus corona, supaya di dalam belas kasihan-Mu Engkau menyembuhkan mereka, membawa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hidup dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terimalah persembahan yang kami berikan, lebih-lebih hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami persembahkan di hadapan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kepadamu kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Firman-Nya berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu." Walau situasi hidup dan zaman telah berubah, Allah tidak pernah berubah. Kita tidak perlu putus asa karena Tuhan masih meyakinkan kita dengan janjinya untuk menopang kita, dan dengan firman yang sangat kita rindukan, janganlah takut. Semoga semesta kembali pulih dan kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah bersama di rumah gereja. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku.
Ku percaya kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Shalom, bersyukur kepada Tuhan. Besma Worship episode yang ke-112 boleh berjalan dengan baik. Dari Komisi Pelayanan Pemuda Gemim Sentrum Manado menyampaikan terima kasih kepada Kadim, Kak Pendeta Brando Kondoy, Master Teologi, juga kepada Worship Leader Anastasia Tenda STH, juga kepada Singers Raina Kuhu dan juga Julio Tuwongkasi, dan untuk musik Kak Alexander Riki Riwang. Terima kasih juga kepada teman-teman Pesma yang sudah boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan stay safe. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia